Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Ibu-ibu sahabat Salimah yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad bil Islam sesi yang ke-20. Hari ini kita masih akan meneruskan bahasan tentang akhlak kepada kedua orang tua kita. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana berbuat baik dan juga keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua, lalu berkata lemah lembut kepada kedua orang tua, maka pada hari ini kita akan membahas tentang jangan berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Nah, tentang berbuat durhaka kepada kedua orang tua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya durhaka kepada kedua orang tua itu adalah merupakan dosa yang sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang termasuk dari dosa besar? Kami menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau mengulanginya 3 kali seraya bersabda, menyekutukan Allah dan mendurhakai kedua orang tua. Ketika itu beliau tengah bersandar, kemudian duduk lalu melanjutkan sabdanya, perkataan dusta dan kesaksian palsu, perkataan dusta dan kesaksian palsu. Beliau terus saja mengulanginya hingga saya mengira, saya khawatir beliau tidak akan diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan dosa yang besar dan dilarang oleh agama ini. Nah, durhaka kepada kedua orang tua ini juga akan disegerakan hukumannya di dunia. Kalau perbuatan-perbuatan yang lain, perbuatan-perbuatan maksiat yang lain akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, maka durhaka kepada kedua orang tua itu hukumannya disegerakan di dunia. Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dosa akan diakhirkan atau ditunda balasannya oleh Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat, kecuali al-baghi, zalim, durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahim. Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput. Naudzubillahi min dzalik. Jadi jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena durhaka merupakan dosa yang besar dan hukuman akan disegerakan. Ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak nomor 7345. Nah, apa saja bentuk-bentuk durhaka kepada kedua orang tua? Seseorang dikatakan durhaka kepada orang tuanya jika ia telah menyakiti hati orang tuanya. Kemudian mendurhakainya, tidak mentaatinya, dan memutuskan hubungan silaturahim dari kedua orang tua. Jadi seorang anak dikatakan telah durhaka apabila dia menyakiti hati orang tuanya. Apabila dia tidak mentaati perintah-perintahnya, perintah dalam ketaatan kepada Allah, dan ketika dia memutuskan hubungan silaturahim dari orang tua. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara dosa yang paling besar adalah apabila seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seorang anak melaknat kedua orang tuanya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila anak mencaci ayah orang lain, maka berarti dia mencaci ayahnya sendiri. Dan dia mencaci ibu orang lain, maka berarti dia telah mencaci ibunya sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, bahwa melaknat orang tua bukan berarti seorang anak langsung melaknat orang tuanya sendiri. Tetapi
Bisa jadi ketika seorang anak melaknat orang tua orang lain, lalu kemudian orang lain itu membalas melaknat orang tua anak tersebut, maka itu sudah termasuk kategori seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Maka hal ini kita perlu ajarkan kepada anak-anak kita pesankan kepada anak-anak kita agar mereka berhati-hati. Berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bergaul, sehingga jangan sampai terjadi melaknat orang tua orang lain sehingga orang lain itu kemudian melaknat kita. Nah, bentuk durhaka yang lain ya, yaitu menajamkan pandangan matanya kepada ayahnya atau kepada orang tuanya ketika ia marah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dianggap berbakti kepada sang ayah jika seseorang menajamkan pandangan matanya kepada ayahnya itu karena ia marah kepadanya. Nah, ketika seorang anak berbicara kepada orang tuanya dengan mata yang tajam, dengan pandangan yang tajam. Ketika seorang anak sedang marah, lalu berbicara dengan tajam, dengan keras kepada kedua orang tuanya, maka itu sudah termasuk kategori durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, Allah juga memberikan kepada kita rambu-rambu. Banyak sekali ayat-ayat sudah kita bacakan bagaimana seorang anak itu harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana perbuatan baik seorang anak kepada kedua orang tuanya itu akan membuahkan kebaikan-kebaikan yang lain, memberikan rezeki dan panjang umur. Nah, maka berbuat durhaka pun ada akibatnya, ya. Akibat durhaka kepada kedua orang tua yang pertama, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, dia tidak akan mencium baunya surga. Kita bisa bayangkan bahwa mencium saja tidak bisa, apalagi memasukinya. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, angin surga akan dihembuskan dari jarak 500 tahun dan tidaklah akan mencium bau surga itu orang yang suka menyebut-nyebut amal perbuatannya, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan orang yang kecanduan khamar. Jadi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan mencium baunya surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 500 tahun. Bisa dibayangkan 500 tahun jarak perjalanan itu berapa ribu kilometer, ya. Sehingga sesungguhnya seorang anak yang berbakti itu bisa dikatakan sangat mudah untuk mencium baunya surga. Tetapi sebaliknya, seorang anak yang durhaka, maka dia tidak akan mampu mencium baunya surga. Akibat yang kedua, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua, dia tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia bersabda, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 orang yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang kecanduan khamr, dan orang yang suka menyebut-menyebut pemberiannya. Jadi Allah tidak melihat, Allah tidak akan melihat seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dicuekin, ya. Kalau dicuekin sesama manusia saja kita tidak nyaman, apalagi dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu merupakan kondisi yang sangat buruk bagi seorang manusia, bagi seorang hamba. Maka kita harus menghindarkan diri dari perbuatan durhaka kepada kedua orang tua. Akibat yang ketiga adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan masuk neraka dan dijauhkan dari rahmat Allah. Diriwayatkan dari Jabir bin Samrah radhiyallahu an, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah naik ke atas mimbar. Kemudian dia mengucapkan amin, amin, amin. Lalu beliau bersabda,
Jibril alaihissalam telah mendatangiku, kemudian dia berkata, "Wahai Muhammad, barang siapa yang sempat bertemu dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan tidak berbakti kepada mereka, kemudian dia meninggal dunia, maka dia akan masuk neraka dan Allah akan menjauhkan dia dari rahmat-Nya. Katakanlah olehmu, amin." Maka aku pun mengatakan amin. Nah, inilah ibu-ibu sekalian, bahwa durhaka kepada kedua orang tua berakibat sangat buruk bagi seseorang. Dia tidak bisa mencium bau surga, dia akan dicuekin oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dimasukkan ke dalam neraka serta dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha tetap wanti-wanti, berwasiat pada anak-anak kita, juga kepada diri kita sendiri untuk tidak durhaka kepada kedua orang tua kita. Karena orang tua adalah pintu-pintu surga kita. Pada saat kita merasa ada kekurangan nyamanan, maka kita sebagai anak istighfar. Kita memohon kekuatan pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi anak yang sabar menghadapi kedua orang tua kita. Pada saat kita menjadi orang tua, maka kita harus berusaha untuk senantiasa memberikan pada anak-anak kita nasihat yang baik, memberikan bimbingan yang baik, memberikan kepada anak-anak kita arahan-arahan dan contoh-contoh yang baik. Serta ketika anak kita melakukan kesalahan, luaskanlah maaf kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang taat kepadanya, orang-orang yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua, menjadi keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan senantiasa dikaruniakan kepada kita keturunan yang soleh dan solihah, sehingga kita menjadi keluarga ahli surga insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.